Sekarang kita beralih ke kabar internasional. Timnas Under-17 Maroko baru saja mengukir tinta emas dalam gelaran Piala Dunia Under-17 2025. Tim dari wilayah Afrika Utara itu sukses mencatatkan namanya dalam buku sejarah Piala Dunia Under-17 2025 berkat kemenangan besar 16-0 atas Kaledonia Baru. Dilansir Kompas, catatan ini menjadi rekor kemenangan terbesar yang tercipta di ajang Piala Dunia Under-17. Torehan ini mengalahkan catatan yang sebelumnya diukir timnas Spanyol Under-17 ketika menaklukkan Selandia Baru 13-0. Sekarang kembali ke Indonesia untuk membahas pemain diaspora yang main di Serie A JIS. Dilansir CNN Indonesia, media Italia memberikan pujian pada bek timnas Indonesia yang berhasil membuat penyelamatan penting untuk Sassuolo saat membantai Atlanta 3-0 di laga Serie A kemarin. Penyelamatan yang luar biasa dari ISS, tulis media Italia Sassuolo News dalam judul beritanya. Selain itu, akun Instagram Serie A juga menampilkan aksi heroik JIS saat menyelamatkan gawang Sassuolo dari kebobolan. ISS menghalau tembakan pemain Atlanta Ademola Lookman dengan wajahnya sebagai orang terakhir di garis gawang pada menit ke-8. Sassuolo pun terhindar dari kebobolan cepat di laga tersebut. Momen itu turut menjaga kondisi mental pemain-pemain Sassuolo untuk tetap tenang di lapangan. Di sisi lain, ada kabar dari ex-pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor. Dilansir Kompas, Pastoor kabarnya masuk dalam radar Ajax Amsterdam yang sedang mencari pelatih baru. Rumor ini cepat menyebar hingga ke Indonesia, apalagi sang pelatih memang masih nganggur usai dipecat dari Timnas Indonesia. Namun, mendengar rumor ini, Pastoor merespon dengan tenang. Ia punya waktu untuk mempertimbangkan. Pastoor tak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi untuk melatih klub besar, dia belum pernah. Jadi bakal sulit untuk menolak jika tawaran dari Ajax benar-benar datang. Para penggemar marah besar ketika Arsenal tidak diberi hadiah penalti pada babak pertama saat melawan Sunderland. Melansir dari The Sun, mereka geram ketika Mikel Merino diketahui disikut di area wajah bagian kanan oleh Dan Ballard. Ujung siku bawat mengenai sisi kepala Merino saat pemain Spanyol itu mencoba menangkap umpan silang di kotak penalti. Merino tergeletak di lapangan selama beberapa saat. Meski bisa melanjutkan pertandingan hingga akhir, tim dokter Arsenal akan menjalani protokol pencegahan gagal otak pada Merino. Kurt Etaeong yang tengah naik daun bersama Levante ternyata punya keinginan untuk bermain di klub besar Inggris. Menurut Cut Offset, pemain muda 22 tahun itu mengakui bahwa bermain untuk Chelsea adalah mimpi yang ingin diwujudkannya. Ia mengatakan bahwa sejak kecil Chelsea adalah tim Inggris yang paling sering ia tonton dan merasa peluang gabung The Blues akan sangat istimewa. Kecintaan Eong pada Chelsea jelas menjadi kabar buruk bagi Manchester United dan Arsenal, sebab keduanya disinyalir sedang mencari tahu tentang Eong. Selepas laga melawan Tottenham Hotspur, Ruben Amorim mengaku khawatir dengan cedera yang diderita Benjamin Sesko. Menurut ESPN, striker asal Slovenia itu berpotensi absen lumayan lama setelah mengalami cedera lutut. Meski belum sepenuhnya benar, Amorim sudah tak tenang dengan kondisi tersebut. Dengan dua pemain depan lainnya akan membela negaranya di Piala Afrika, United mempertimbangkan tambahan di bursa Januari jika Sesko harus absen panjang. Ribuan pendukung West Ham terlihat menggelar aksi protes di sekitar London Stadium sebagai perlawanan terhadap pemilik klub. Melaporkan dari The Sun, mereka memprotes manajemen klub dengan membawa peti mati sebagai simbol kemarahan atas kebijakan David Sullivan sebagai pemilik saham The Hammers. Sullivan dianggap bukanlah pemilik yang peka dengan kebutuhan fans dan hanya mempedulikan keuntungan belaka. Ia juga didemo karena pengelolaan klub yang serampangan. Inggris sudah, kita pindah ke Spanyol. Thierry Henry merasa khawatir dengan kesempatan Barcelona memenangkan Liga Champions musim ini. Mengabarkan dari Tribal Football, Henry memperingatkan bahwa mantan timnya tidak akan mampu memenangkan Liga Champions jika terus mempertahankan lini pertahanan yang buruk. Dia menyoroti jumlah kebobolan Blaugrana dalam beberapa pertandingan sebagai bukti bahwa strategi mereka tidak cukup untuk bersaing di tingkat tertinggi. Jika koordinasi lini belakang tak juga diperbaiki, Henry merasa Barca tak punya peluang juara Eropa.
Belum cukup mendapatkan Franco Mastantuono, Real Madrid masih berhasrat mendatangkan pemain muda River Plate lagi. Melansir dari Vicayas, Madrid dilaporkan tertarik memboyong bek muda Lautaro Rivero. Pemain 22 tahun asal Argentina ini dianggap memiliki potensi besar, dengan kemampuan memimpin lini belakang, menguasai bola dan cepat beradaptasi. Madrid melihatnya sebagai investasi jangka panjang bersama Dan Huijsen dan Alvaro Carreras. Namun, mereka akan bersaing dengan klub lain dan menghadapi tantangan harga yang diminta River Plate. Pindah ke Italia. Kendati belum mencetak gol sejak bergabung dari Galatasaray, Como tetap mendukung Alvaro Morata. Menurut Football Italia, Como tetap memberikan kepercayaan kepada Morata walau belum memberikan kontribusi gol. Sang pemain sendiri dilaporkan cukup frustasi karena tak mampu membuka keran gol. Namun Morata mendapat semangat dari Cesc Fabregas untuk tetap tampil sebaik mungkin. Fabregas yakin mantan rekannya itu akan segera kembali mencetak gol. Menanggapi kabar yang merebak tentang penjualan Juventus, John Elkann mulai memberikan pernyataannya. Mengutip Tribal Football, Elkann menegaskan bahwa La Spezia Sinora tidak untuk dijual dan terus mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Anelli. Dia juga menanggapi keluhan dari pemegang saham kedua Twitter yang merasa tersisih dalam keputusan transfer pemain dan menawarkan pendanaan baru. Elkann menyatakan bahwa semua pemangku kepentingan yang berbagi ambisi klub tetap dibuka untuk ide pembangunan klub. Terbang ke Prancis. Sekalipun belum selesai dari jabatannya sebagai pelatih timnas Prancis, masa depan Didier Deschamps sudah mulai terkuak. Melaporkan dari Get Football News France, sebuah klub Saudi yang tak disebutkan namanya telah menghubungi Deschamps untuk menanyakan ketersediaannya. Mereka mendekati Deschamps sejak legenda Marseille itu memutuskan out setelah Piala Dunia 2026. Isu ini makin kuat setelah Deschamps mengatakan sendiri menjalin kontak dengan klub Timur Tengah. Kita singgah ke Belanda. Rivas Manuhutu tampil makin gemilang sebagai bek kiri utama di PSV Eindhoven U19 musim ini. Mengabarkan dari Suara.com, pemuda berdarah Indonesia itu tampil dengan 1 gol dari 7 penampilan dan mendapat pujian dari media Belanda. Berusia 18 tahun dan sudah mengoleksi 5 caps bersama Belanda U19. Rivas dianggap punya potensi besar untuk mengikuti jejak Calvin Verdonk dan Dan James di timnas Indonesia. Naturalisasi Rivas bisa dilakukan sebagai opsi jangka panjang peremajaan lini belakang Garuda.